Nah, sekarang kita berada di Payakumbuh ya, kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Kalau ke ujung itu kita ke Lembah Harau, ke Pekanbaru, dan di sana itu ada kantor bupati ya, Kabupaten 50 kota. Tetapi kita sekarang mengarah ke arah Bukit Tinggi. Kita akan keluar dari kota Payakumbuh ini. Dan kita akan membahas 13 menit keliling-keliling kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Motovlog Sumatera Barat. Adalah motovlog yang menyajikan konten-konten seputaran Sumatera Barat. Nah, ini adalah kota Payakumbuh ya. Bisa kalian lihat kotanya seperti ini aja. Ini perlintasan dari Kabupaten Provinsi Riau atau Pekanbaru menuju ke Kota Padang. Nah, kabupaten yang pertama kalian temui itu Payakumbuh, Kabupaten 50 kota ya. Ini dia ada supermarket sendiri. Maksudnya itu ada mall, yakninya Ramayana ya. Dan ini adalah pusat pemerintahannya yang lama. Dan sekarang itu kabupaten kotanya, kota Payakumbuh, berada di Simpang Paliko ya, di sebelah kiri sana. Dan ini adalah kantor bupati yang lama. Dan kita kalau sebelah kiri ini namanya Pasar Ipuh ya. Cukup cantik. Bisa kalian lihat sebuah nuansa yang ditutupi dengan panel atau baliho sebuah tutup atap, menjadikan orang yang parkir sejuk dan yang yang jualan juga sejuk gitu, yang parkir sejuk, jualan sejuk. Nah, ini kita berarah ke arah Labuha Silang ya. Dan ini pusat perekonomian kota Payakumbuh, bisa dibilang pasar ya, pasar Payakumbuh. Nah, kalau kita teruskan ke ujung sana bisa ke daerah Batu Sangkar atau lewat Lintau nama daerahnya. Dan bisa kalian lihat di sini bangunan di sini ini tergolong tua ya, seperti bangunan lama. Memang ke Payakumbuh masih seperti ini dari dahulu kala. Masih ada bangunan-bangunan lama di sini. Karena memang di sini sebagai kota perjuangan juga ya. Dan banyak pahlawan-pahlawan yang berasal dari Payakumbuh. Dan faktanya Payakumbuh adalah ibu kota negara pertama yang setelah Jogja ya. Nah, ini adalah sebuah jembatan Ratapan Ibu. Nanti akan kita bercerita tentang sejarahnya. Nah, ini dia. Ada ibu yang menunjuk ke sungai. Itu karena dahulu terjadinya aliran sungai itu berwarna merah ya, dan melambangkan kesedihan seorang ibu terhadap anaknya yang terbunuh oleh penjajahan. Nah, jadinya daerah itu namanya Jembatan Ratapan Ibu, karena melihat anaknya yang dibuang oleh pihak penjajah dengan cara yang tidak wajar ya, dan berdarah, dan sungai itu merah gitu dengan darah. Dan sejarah ya mengenai PRRI atau banyak sekali sejarah-sejarah yang ada di sini. PDRI, PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Banyak yang bilang bahwa itu PDRI itu di Bukit Tinggi dengan adanya Istana Bukit Tinggi gitu. Sebenarnya banyak diperdebatkan ya. Karena di Payakumbuh ini tepatnya di Suliki, disanalah dicetuskan daerah gerilya. Jadi dari Sultan Sarifuddin Sastra Prawira Negara sebagai mandat Presiden Soekarno untuk menjalankan pemerintahan dari Bukit Tinggi atau Payakumbuh. Sedangkan Bukit Tinggi sendiri sudah dikuasai oleh pihak sekutu gitu. Makanya mereka menetapkan sistem gerilya dan keberadaannya berada di Suliki sana dengan ditandai
dibangunnya sebuah museum PDRI di Bukit Ameh di Suliki sana. Dan ya, bisa kalian lihat. Nah, bisa dilihat di sana ada talang air ya. Bisa kalian saksikan, itu ada juga di Medan. Seperti itu juga ya, ada talang air. Ini adalah PDAM, pensuplai air bersih ke seluruh daerah kota di Payakumbuh. Dan ini adalah namanya Labuah Silang Simpang 4, karena Simpang 4 namanya bersilang, tanda X gitu kan. Nama ditandai namanya Labuah Silang. Dan kesini ini kita udah mulai keluar ya dari kota Payakumbuh. Kita tidak melewati jalur 2 tadi ya, Jalan Sudirman ya. Karena yang kita lihat ya cuman itu aja. Ya cuma sebuah jalur 2 pusat perekonomian, dan di sana juga ada beberapa stasiun kereta api ya. Bayangkan di sini di Payakumbuh ini ada stasiun kereta api yang diaktifkan pada zaman-zaman masa kolonial Belanda dahulunya. Dimana dahulunya kereta api ini sampai ke Riau, dan sekarang lagi di planning kan kereta api Trans Sumatera ini mencakup semua daerah. Nah, kita akan berputar dulu ya ke sini ya. Kita berkeliling-keliling aja dahulu, karena di sana itu kita ke Situjuh Banda Dalam ya. Kita akan berkeliling tadi ke Pasar Ibuah. Kita melewati belakang pasar ya, belakang Pasar Ibuah itu. Nah, kita ini pusat pemerintahannya, banyak di sini kantor-kantor yang berada di belakang pasar ini. Ini adalah dinas pertanian seperti ini. Nah, Payakumbuh banyak yang salah paham. Ada yang bilang Kabupaten 50 kota atau Payakumbuh. Payakumbuh itu terbagi 2 ya. Ada kota Payakumbuh, ada Kabupaten 50 kota. Nah, kota Payakumbuh sendiri mempunyai pusat kota di Payakumbuh ya. Dan di pasar Payakumbuh tadi, di Simpang Paliko tadi. Sedangkan Kabupaten 50 kota berada di Lembah, di arah Sari Lama sana, kantor gubernurnya. Jadi kota Payakumbuh dengan Kabupaten 50 kota itu sangat berbeda. Memang memakai kata Payakumbuh juga, tapi kota Payakumbuh berada di dalam kantong ya, di dalam kantong sebuah Kabupaten 50 kota. Nah, kita akan kembali lagi ke daerah Pasar Ibuah tadi. Tidak lengkap rasanya ya kalau kita cuman berputar-putar di daerah seperti ini. Kita harus, mana tahu di antara kalian kangen dengan suasana di Payakumbuh ini. Saya akan mengitari kembali jalur 2 Jenderal Sudirman untuk menyaksikan bukti-bukti sejarah ya. Banyak bukti-bukti sejarah yang ada di Payakumbuh ini. Di antaranya itu yang tadi saya bilang, stasiun kereta api yang sangat legendaris ya di Payakumbuh. Nah, kalau ke sana kita ke Pasar Ibuah ya. Kita masuk ke sini lagi. Kita kembali keluar. Karena di Pasar Ibuah tadi itu Verboden. Nah, di sana. Ini dalam pasar, di belakang pasar ya. Kita nggak bisa melewati Pasar Ibuah kembali karena Verboden untuk jalur ke atas. Nah, ini adalah sungai yang saya bilang tadi sebagai jembatan ratapan Ibu. Kalau malam hari kalian kesini itu sangat bagus sekali, ada dihiasi lampu dan juga pusat kuliner. Jadi apabila kalian malam-malam dari Pekanbaru melewati Payakumbuh, bisalah singgah sebentar untuk menyicipi kuliner Kota Batiah ini. Nah, kita udah masuk lagi ke dalam pasar.
Ini kita memasuki pinggir dan nanti berujung di jalur 2 Jalan Jenderal Sudirman ya, di kota Payakumbuh. Kita nggak ke sana karena itu keluarnya jauh. Kita ambil jalur pinggir. Nah, bisa kalian lihat pemukiman di kota Payakumbuh ini sangat rapat ya. Ya, memang sebuah kota perlintasan, juga banyak etnis yang di sini, terutama Indo Cina ya. Cina ini sebanyak lumayan banyak di sini loh. Hampir merata di daerah kawasan ini banyak etnis Cina. Nah, itu kita dari sana tadi. Kita masuk kembali ke jalur 2 di Payakumbuh. Nah, apabila kalian dari Padang menuju Pekanbaru, kalian akan melewati jalur 2 ini. Karena ada sih dianjurkan kan untuk mobil-mobil besar melalui bypass ya, melalui Suliki. Tapi kalau untuk mobil pribadi melewati ini. Nah, ini dia yang saya bilang tadi. Stasiun kereta api Payakumbuh masih dipertahankan. Kelestariannya, karena memang saya salut dengan PT KAI ya. Dimanapun stasiun yang ada di Padang, walaupun sudah baru, tetapi bangunan lama itu masih tetap dipertahankan gitu, tanpa harus dirusak gitu. Dan termasuk ini satu, berada di tengah-tengah himpitan atau kekangan ruko-ruko besar. Entah gimana bisa ruko-ruko berjalan di jalur lintasan kereta api ya. Apa itu bahalanya udah bebas atau gimana? Dan bisa kalian lihat di sana ada sebuah rel ya, yang saya lihat di trotoar ini ada sebuah rel yang dihimpit oleh semen. Tandanya ini memang milik PT KAI. Nah, itu bisa kalian lihat, itu ada garis-garis rel di sini. Akan menuju ke kota Bukit Tinggi. Dan oke lah, mungkin itu saja pembahasan kita mengenai kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 kota. Dan inilah kota Batiah, kota sentra peternakan yang ada di Sumatera Barat. Kalian bisa tahu itu Padang Mangate, dimana yang terkenal dengan New Zealandnya Sumatera Barat, Indonesia. Di sana ada padang pasir savana, dilengkapi dengan satwa-satwa, terutama itu sapi ya, terutama itu sapi impor juga dari Australia seperti simental dan lain-lain ya. Dan di sini banyak tempat kunjungan wisata juga, terutama itu di sektor wisata Lembah Harau ya. Banyak di sana penginapan, wisata-wisata ya, pemandangan-pemandangan yang menyejukkan mata ya. Dan juga wisata sejarah di sini, ada Studio Benda Dalam, Museum PDRI, dan juga bermacam-macam lagi yang bisa kita datangi di Payakumbuh. Jadi buat kalian-kalian yang mau ke Payakumbuh, silahkan. Itu jaraknya dari kota Padang sekitar 140 km. Bisa ditempuh dengan motor ataupun itu dengan jarak tempuh sampai 3 jam ya. Dan inilah finish kita di ujung jalur 2 ini, sudah nggak ada lagi. Berarti kita udah masuk ke jalan lintas Sumatera lagi, keluar dari kota Payakumbuh menuju ke Bukit Tinggi. Mungkin kalau ada penyampaian saya yang salah, saya minta maaf. Dari kota Payakumbuh, Sumatera Barat, Motovlog pamit. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar saya selalu semangat berkeliling terus. Sekarang di Payakumbuh, besok entah di mana lagi.
Sampai jumpa ya. See you.